Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Meja Guru Indonesia, di mana tempatnya video pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh kali ini. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan ponsel Android sebagai media pendukung untuk pembelajaran jarak jauh di rumah di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pembelajaran kali ini di mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan, kita akan membuat sebuah perancangan voice over Internet Protocol dengan IP phone pada Cisco Packet Tracer Mobile yang biasanya kita gunakan di komputer. Langsung saja kita putar dulu intronya berikut. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer Mobile dengan sangat mudah kamu dapatkan di Play Store dengan icon seperti ini bernama Cisco Packet Tracer Mobile. Cukup mudah, tinggal kamu search dengan nama Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer kali ini yang saya lakukan dan saya miliki adalah di Cisco Packet Tracer versi 3.0. Langsung saja kita membuka Cisco Packet Tracernya. Tapi tunggu dulu, kita akan mematikan seluruh sumber internet kita. 1, 2. Nah, sudah dimatikan. Gunanya apa? Agar kamu tidak terjebak login pada Cisco Packet Tracer yang membutuhkan akun NetArcade atau akun Cisco. Ini cuma sementara, nantinya kita akan balikan lagi status internetnya. Kita buka langsung. Nah, ini adalah tampilan loading di Cisco Packet Tracer Mobile versi 3.0. Tunggu hingga akan muncul menu seperti ini. Nah, oke, di sini ada 3 menu: New, Open, dan Facebook dari NetArcade. Nah, barulah setelah muncul menu seperti ini, kita kembali menyalakan koneksi internet kita. Nah, di rancangan VoIP pada IP phone ini, kita akan membuat topologi seperti berikut. Dan ini tabel keterangan yang kita butuhkan pada topologi yang tersedia tadi. Terlihat pada tabel ini kita membutuhkan satu router 2811, satu buah PC yang digunakan sebagai IP komunikator, satu buah switch tipe 2960, 3 buah IP phone dengan konfigurasi interface sesuai tabel, konfigurasi alamat IP sesuai tabel, dan konfigurasi VLAN sesuai tabel berikut. Jangan lupa kita berikan nama untuk hostname pada router dan switch. Nah, kita langsung membuat topologinya di Cisco Packet Tracer Mobile dengan klik tombol New. Namun sebelum kalian memulai, pastikan beberapa pengaturan Cisco Packet Tracer ini sudah sama seperti yang saya miliki. Bagaimana caranya? Kita tekan titik 3, lalu klik tombol Options. Nah, di sini kita harus memberikan tanda checklist pada Show Port Labels. Tadinya di tempat kalian mungkin belum terchecklist, dan ini kita aktifkan Show Port Labels. Dan mungkin setelah kita keluarkan dengan tadi sentuh di area yang di luar kotak option tadi. Oke, langsung saja kita buat 3 buah IV phone-nya dulu. Sentuh di area yang kita inginkan, lalu pilih End Device dan pilih IV phone. Jangan khawatir jika areanya mungkin kurang pas di kalian bisa sentuh dan tahan. Kita buat IV phone selanjutnya, misalnya saya di atas ini, lalu End Device dan IV phone kembali,
Lalu kita geser sesuai dengan keinginan. Sentuh dan tahan di area di antara IV phone 0 dan 1. Kita pilih End Device, lalu pilih IV phone. Nah, kita geser sesuai dengan keinginan kita dan terbentuklah 3 buah IV phone. Selanjutnya, kita akan mendapatkan switch 2960. Kita sentuh di area tengah, lalu pilih switch. Ya, kita pilih yang switch 2960. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan router 2811. Pilih atau sentuh di bawahnya switch ini, lalu pilih routers dan pilih 2811. Nah, 2811 di mana routernya? Karena ukuran layar saya 18:9, maka dia akan terpotong seperti ini. Tapi jangan khawatir, ini tetap bisa disentuh. Router 2811 itu ada di bawah sini. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan 1 buah PC. Misalnya saya taruh di kanan sedikit ke atas, pilih End Device, lalu pilih PC. Nah, ini kan kepotong nih, kita sentuh saja di sini. Nah, kita sedikit sudah mendapatkan topologi yang kita inginkan. Nah, agar lebih menarik, kita buat warna dulu. Misalnya kita mau warnain IV phone ini, ya, kita sentuh di sekitar IV phone, lalu pilih draw, kita pilih yang ada gambar geriginya, kita beri tanda checklist fill. Nah, di bagian outline kita unchecklist. Nah, colornya misalnya kita pilih daripada black, misalnya kita mau warna yellow, kita pilih down, ya, lalu kita tekan tombol hide. Nah, lalu habis itu kita tekan dan tahan. Nah, seperti ini kita buat sebuah warna kotak. Jangan khawatir, jika salah kita bisa ngedelete-nya. Ya, ini kita bisa tekan exit, nanti kita bisa ngedelete. Lanjut, kita berikan tanda lingkaran, klik, sentuh dan tahan, pilih ellipse, dan klik lagi, kita pilih option, kita ganti warnanya. Misalnya di sini saya mau warna green. Ke bawah, lalu hide. Kita gambar switchnya. Nah, jadi lingkaran. Sekarang di PC, kita pilih ellipse lagi, tapi kita ubah dulu warnanya di option kayak tadi. Ya, kita pilih warna red, down, lalu hide lagi. Kita gambar. Nah, dan tentu saja di routernya kita masih pilih ellipse nanti, dan option dulu seperti biasa. Colornya kita pilih ke misalnya blue aja, lalu hide, kita gambar. Nah, ternyata misalnya gelap nih, tidak masalah, yang penting seleranya sesuai yang kalian inginkan. Oke, selanjutnya untuk keluar dari mode menggambar seperti ini, sentuh lagi dan pilih exit mode. Nah, nantinya akan kita kembali ke mode normal. Setelah kita mewarnai beberapa area perangkat kita hubungkan kabel yang menghubungkan beberapa perangkat ini. Pertama, kita hubungkan IV phone 0 dulu. Sentuh IV phone 0. Kita pilih connect. Ya. Lalu kita sentuh switch 0. Nah, menurut tabel tadi, ya,
kita harus menghubungkannya dengan menggunakan kabel strike. Jadi kita choose cable, lalu pilih kabel strike. Nah, di bagian IV phone ini kita sentuh switch. Nah, hingga switchnya berwarna hijau, dan sesuai tabel IV phone berada di fast Ethernet 0/5. Kita hubungkan ke fast Ethernet 0/5. Sentuh. Nah, untuk kembali ke topologi, di sini ada tombol nih yang abu-abu ini saya sentuh untuk kembali ke area topologi, dan terlihat bahwa di sana sudah. Oke, ada yang terlupa. Kita kembali ke IV phone ya, lalu kita klik physical. Nah, tujuannya apa? Untuk menyalakan PON pada IV phone ini. Di sini ada power adapter warna kuning ya. Sentuh dan tahan power adaptornya. Lalu kita colok di area sini nih. Nah, ting. Tujuannya apa? Agar si IV phone-nya menyala. Oke, kita lanjut ke bagian topologi. Di sini sudah berwarna orange ya. Nah, kita ulangi IV phone 1 dan 2 agar tersambung. Seperti biasa kita sentuh, pilih connect terlebih dahulu, lalu sentuh di switch 0, choose cable, kita pilih strike, sentuh switch, dan sesuai tabel kita hubungkan IV phone 1 pada fast Ethernet 0/3. Kembali lagi ke topologi. Nah, di sini udah hijau yang IV phone 0. Kita lanjut ke IV phone 1 lagi. Baru kita hubungkan dengan physical, dan jangan lupa IV phone power adaptornya kita tekan dan tahan, tarik ke colokannya. Nah, kita balik ke topologi. Lanjut ke IV phone yang kedua. Sentuh IV phone, pilih connect, sentuh switch 0. Nah, choose kabelnya sama kayak tadi. Pilih strike through, pilih switch, dan kita berikan IV phone kedua di fase Ethernet 0/2. Nah, lalu kita tekan topologinya. Jangan lupa kita sentuh lagi IV phone 2, lalu pilih physical. Dan IV phone power adapternya kita sambungkan ke colokan yang bulat. Nah, Anda kalau misalnya jenuh menunggu ini sampai orange, di sini kita bisa cepetin dengan klik ini. Nih. Nah, dia sudah hijau. Oke. Kita sudah menghubungkan kabel IV phone-nya. Sekarang kita hubungkan kabel dari PC ke switch-nya. Kita sentuh PC, kita pilih connect, dan sentuh lagi switch. Sama, kita menggunakan kabel berjenis straight through. Choose cable dan straight through. Kita sambungkan ke fase Ethernet FE0 dengan fase Ethernet 0/4. Ting. Nah, seperti ini. Balik lagi ke topologi. Kalau mau cepat orange-nya, kita cepetin lagi dengan klik fast forward yang ini. Ting. Nah, jadi hijau. Sekarang kita hubungkan router 0 ke switch 0. Sentuh router 0 dan pilih connect. Lalu sentuh switch. Nah, di sini di router kita tetap menggunakan choose cable yang straight through. Pilih FE 0/0 dan hubungkan ke 0/1. Nah, kita klik tombol topologi. Biarkan karena dia merah karena kita belum konfigurasi. Nah, inilah topologi yang kita buat saat ini. Oke, kita
Kita screenshot dulu. Selanjutnya kita akan membuat konfigurasi menggunakan terminal. Kita akan konfigurasi dulu di bagian router 0. Sama seperti yang di komputer, kita akan masuk melalui CLI atau Command Line Interface. Kita sentuh router 0-nya, lalu pilih menu CLI. Nah, nantinya akan keluar mode-mode tulisan seperti ini yang merupakan terminal pada Cisco Packet Tracer. Nah, enaknya kalau di Cisco Packet Tracer Mobile kita tidak perlu mengetik banyak-banyak. Di sini sudah diberikan opsi untuk kita sentuh dengan eksekusi yang kita inginkan. Nah, di sini ada Continue with Configuration dialog. Kita sentuh No. Nah, lalu kita sentuh Enter. Seperti ini. Jadi kalau misalnya di komputer kita harus ngetik, di sini kita tinggal sentuh. Oke, kita mulai konfigurasi router dengan mengubah nama hostname dari router menjadi CME. Kita enable, sentuh enable, lalu enter, lalu kita sentuh configure dan terminal. Jadi configure terminal, lalu sentuh enter, lalu kita cari yang bernama hostname. Nah, ini ada hostname. Nah, di sini ada kata word, sentuh wordnya, lalu kita keluarkan keyboard yang ada di Cisco, kita berikan caps lock saja, dan kita ketikkan CME. Maaf. Nah, CME. Nah, hati-hati dengan tipe seperti tadi, akan berpengaruh pada ketikan yang kita gunakan. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa nama router sudah berubah menjadi CME. Kita turunkan keyboardnya dengan tekan tombol yang paling kiri bawah di keyboard. Nah, nanti dia akan menutup. Oke, selamat sudah mengkonfigurasi hostname CME pada router 0. Sekarang kita akan mengaktifkan interface Fast Ethernet 0/0, sub interface 0/0.1 dan sub interface 0/0.2, atau kalau dalam bahasa Indonesia 0,1 dan 0,2 dari interface Fast Ethernet 0/0. Pelan-pelan kita mulai konfigurasinya. Masih pada posisi CME config. Lalu kita cari interface. Nah, di sini interface. Kita pilih Fast Ethernet. Nah, kita sentuh 0/9 untuk memunculkan angka. Nah, di sini kita aktifkan dulu Fast Ethernet 0/0. Lalu enter. Nah, di sini kita tidak mengkonfigurasi apapun, IP address tidak, karena konfigurasi IP address nanti ada di bagian sub interface-nya. Nah, jadi kita langsung saja pilih no, lalu pilih shutdown. Nah, shutdown ya, lalu kita enter. Gunanya agar Fast Ethernet 0/0 ini aktif. Langsung saja kita enter lagi. Jadi enternya tadi 2 kali. Lalu kita keluar dari interface Fast Ethernet 0/0 dengan exit. Enter. Nah, barulah sekarang kita mengaktifkan sub interface Fast Ethernet 0/0.10 atau Fast Ethernet 0/0.1. Kita kembali lagi dengan klik interface, lalu Fast Ethernet. Nah, di sini kita tekan 0/9-nya dan kita ketikkan 0 garis miring 0 titik 10. Maaf, titik di sini 10.
Nah, seperti ini. Lalu kita tekan enter. Lalu enter lagi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat enkapsulasi .1Q 10 untuk fast Ethernet dari 0 per 0.1. Di sini kita pilih encapsulation, pilih .1Q. Nah, di sini kita tekan angkanya yang 1/1005. Kita ketikkan angka 10. Lalu kita enter. Nah, itu enkapsulasi sudah kita berikan, tujuannya untuk mengamankan koneksi menuju si routernya. Lalu kita berikan IP address, jangan lupa. Kita sentuh IP, lalu sentuh address, ya. Lalu kita berikan IP address-nya dengan tekan ABCD ini. Oke, kita berikan IP address sesuai dengan tabel yang sudah kami tunjukkan tadi. Kita langsung ketikkan 192.168.0.1. Lalu kita tekan spasi dan berikan subnet max-nya 255.255.255.0 atau garis miring 20. Lalu kita enter. Mau enter di sini atau di enter di keyboard sama aja ya. Jangan lupa setelahnya kita no shutdown. Kita sentuh no, lalu kita sentuh shutdown. Lalu enter. Nah, setelah di no shutdown, kita exit saja untuk beralih ke interface fast Ethernet 0 per 0 poin atau titik 20. Langsung saja kita konfigurasi dengan ketik interface, sentuh ting, lalu pilih fast Ethernet. Nah, kita tekan 0/9, lalu kita ketikkan sub interface yang kita mau. Apa? 0 garis miring 0.20. Lalu kita enter lagi. Nah, ini akan mengaktifkan interface fast Ethernet 0/0.20. Sama seperti tadi, kita akan mengenkapsulasi .1Q di fast Ethernet 0 per 0.20 ini. Kita pilih encapsulation, lalu .1Q, masukkan 20, enter. Nah, barulah kita masukkan IP address, IP spasi address, lalu kita masukkan ABCD dengan mengetikkan sesuai tabel 192.168.1.1 spasi, lalu subnet max-nya 255.255.255.0 seperti biasa. Lalu kita enter. Mau enter di sini ya, atau enter di situ sama aja. Oh maaf, enter banyak. Lalu kita no shutdown, enter. Nah, lalu kita exit saja. Oke, dan sampai di sini kita sudah mengkonfigurasi IP address pada sub interface yang akan kita gunakan pada interface utama di fast Ethernet 0 per 0. Lanjut, sekarang kita membuat sebuah layanan DHCP server atau memberikan alamat IP otomatis untuk PC client, karena tadi ada PC satu buah yang berada di topologi kita.
Langsung saja kita eksekusi konfigurasinya. Kita pilih IP. Nah, ini IP. Lalu pilih DHCP. Pilih pool. Lalu kita ketikkan di sini, kita berikan caps lock data. Nah, karena kenapa? PC itu berjenis teknologi data. Lalu kita enter. Nah, kita turunkan lagi keyboardnya. Turunkan keyboard, ingat ya. Jadi di sini ada tombol kiri tadi. Lanjut, kita pilih network. Nah, di sini networknya kita berikan IP address dengan seluruh ABCD. Ya. Lalu kita berikan IP networknya adalah 192.168 titik, titik 0.0 sesuai dengan network untuk PC yang kita berikan, yang sesuai topologi. Jangan lupa, tentu saja kita berikan subnet max 255.255.255.0. Enter. Lanjut, kita tentukan default routernya. Di sini ada tulisan default router, kita sentuh. Lagi-lagi kita berikan IP address-nya yaitu 192.168.0.1. Lalu kita enter. Jangan lupa kita exit saja untuk keluar dari konfigurasi IP DHCP pool. Nah, kita sudah membuat suatu DHCP server untuk PC menggunakan network 192.168.0.0 dan gateway-nya 0.1. Kita butuh satu lagi DHCP server untuk IP phone. Yuk kita buat. Kita lakukan lagi dengan menyentuh IP, lalu pilih DHCP, lalu pilih pool, dan kita ketikkan namanya yaitu caps lock kan voice. Nah, maaf ya sering typo ini karena jari saya cukup besar. Kita turunkan keyboardnya, tekan sebelah kiri, lalu enter. Kita sudah membuat IP DHCP full voice. Sekarang kita tentukan seperti biasa networknya. Networknya kita sentuh, kita ketikkan IP address 192.168.0.0. Jangan lupa, maaf, karena tadi sudah ya di data ya, sekarang kita 1.0 karena itu buat IP phone-nya. Artinya kita menghubungkannya ke sub interface tadi. Spasi kita gunakan subnet max 255. Mohon maaf, titik 255. Tipe ya, titik 255.0. Nah, lalu enter. Network sudah terbentuk. Kita buat seperti biasa setelah ini default router. Nah, sentuh saja lalu tekan ABCD-nya. Kita buat alamat IP-nya 192.168.1.1. Lalu enter. Nah, di DHCP full voice ini kita berikan opsi untuk membatasi jumlah dari klien si IP phone-nya. Kita berikan klik option, lalu tekan 150 untuk angka dari klien yang kita berikan ya. Jadi 150 misalnya maksimalnya nih
spasi option 150, kita turunkan keyboard. Nah, IP di sini ada IP-nya. Lalu ABCD-nya kita tekan lagi. Kita tekan 192.168.1.1. Lalu enter. Nah, sudah untuk pemberian IP otomatis atau DHCP server untuk IP phone-nya. Makanya kita langsung exit, enter. Nah, sekarang dari DHCP server itu kita harus mengecualikan IP yang sudah dipasang oleh router untuk tidak diberikan DHCP pada PC atau IP phone, karena kan sudah dipakai di router. Caranya bagaimana? Kita sentuh IP, lalu pilih DHCP lagi. Di sini kita pilih exclude address. Nah, seperti ini. Lalu kita ketikkan alamat IP pada router yang tadi kita sudah gunakan. Yang pertama 192.168.0.1. Enter. Kita tekan atas saja untuk mengulang perintah. Nah, lalu kita keluarkan keyboardnya dan kita ubah ke 1.1. Ya, jadi kita mencegah, enter dulu, untuk si DHCP servernya itu memberikan IP address yang kita sudah tugaskan di router. Oke, selanjutnya kita akan memberikan konfigurasi pada router agar IP phone yang kita sambungkan kita batasi maksimumnya. Misalnya di sini kita batasin hanya 5 buah IP phone saja. Kita konfigurasi. Di sini ada yang namanya teleponi service. Kita sentuh. Nah, Pak, saya kok nggak ada teleponi service? Nah, pastikan router yang kamu pakai adalah 2811. Ya, jadi harus router jenis itu. Kalau tidak, ya berarti ya kamu harus menghapus routernya itu dan kembali ke CLI dengan konfigurasi dari awal di atas. Ya. Kita lanjut teleponi service. Lalu enter saja. Nah, kita berikan max epoch. Max epoch mana nih? Nah, ini dia. Untuk memberikan maksimal dari earphones. IP phone. Kita pilih 1/42, kita berikan 5 saja. Nah, kita tipe dulu ya, enter. Dan max DN, di sini ada max DN, maksimal dial number, yaitu 5. Dial number itu nomor yang bisa kita telepon. Enter. Nah, selanjutnya kita terapkan pengaturan otomatisnya dari 1 hingga 5. Klik auto, lalu assign, dan angkanya kita munculkan lagi 1. Turunkan keyboard, kita spasi, pilih 2, lalu spasi 5, lalu enter. Nah, auto assign-nya sudah. Lalu kita berikan sumber IP yang diberikan oleh router pada IP DHCP pool yang diberikan khusus voice, yaitu IP-nya yang tadi 192.168.1.1. Ingat, untuk voice kita menggunakan network 1.0 dengan gateway 1.1 dan PC 0.0 untuk networknya dan gateway-nya 0.1. Langsung saja kita terapkan. Pilih IP, lalu pilih source address, lalu kita berikan 192.168.0.1.
1.1 spasi. Nah, kita turunkan dulu keyboardnya. Port. Kita balikin lagi angkanya 3000. Nah, kita terapkan di port 3000. Lalu enter. Lanjut, kita akan mengkonfigurasi nomor telepon yang terpasang di IV phone kita. Karena VoIP itu kita akan memanggil layaknya nomor HP atau nomor telepon rumah, dan kita konfigurasi di sini. Perhatikan, kita akan mulai konfigurasinya dengan cara konfig. Kita ketikkan di sini phone strip dn spasi 1 atau iPhone dial numbernya, enter. Nah, ini berarti iPhone DSP nya sudah enter lagi ya. Lalu kita turunkan, lalu pilih number dan kita ketikkan atu, enter. Nah, lalu sudah, dan selanjutnya ya, langsung saja kita exit, enter. Lanjut, di sini kita satu lagi iPhone DN. Nah, tapi di sini nomornya kita terapkan di 112. Enter. Ya. Maaf ya. Maksudnya saya agak tifo ya. Maksudnya di sini kita ulang iPhone. Kita pilih yang kedua, bukan nomornya. iPhone DN2. Enter. Nah, enter lagi. Lalu kita masukkan iPhone DN-nya atau nomornya. Kita masukkan nomor telepon untuk yang kedua ini, yaitu 112. Enter. Nah, lalu kita exit. Lanjut, kita masukkan nomor telepon yang ketiga. Kita pilih iPhone DN, masukin angkanya 3. Enter. Nah, enter lagi biasa. Lalu kita masukkan nomornya. Nomornya kita masukin lagi, misalnya 113 deh. Nah, urutan. Enter. Exit lagi. Enter. Terakhir kita masukkan nomor yang keempat. iPhone DN lagi. Masukin yang keempat. Enter. Enter lagi. Kita berikan nomor yang keempat. Nomor. Kita wordnya. Pilih 114. Urutan saja ya. Enter. Lalu jangan lupa exit. Oke, di sini kita sudah melakukan konfigurasi nomor telepon pada IV phone yang akan kita bentuk. Pak, kok nggak 5? Nah, anggap aja nanti kalau kamu mau 5, bisa dikonfigurasi iPhone DN yang kelima dengan nomor yang bebas kamu pilih, misal jadi 115 ya. Oke, kita harus lakukan simpan pada konfigurasi yang sudah kita buat. Langsung saja kita pilih do ya, lalu pilih write. Kita berikan WRT write, lalu enter agar konfigurasinya kita save.
Nah, selesai sudah untuk konfigurasi pada router 2811 atau router 0 kita. Kita balik lagi ke topologi. Jangan lupa di sini ada switch yang harus kita konfigurasi. Sentuh aja switchnya, lalu pilih CLI. Enter. Nah, di sini kita menggunakan switch ini untuk mengakses VLAN. Ya, kita bentuk VLAN-nya ada VLAN 10 untuk data akses dan VLAN 20 untuk voice. Kita konfigurasikan hostname dan VLAN-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita enable, lalu configure terminal, lalu kita berikan nama dulu hostname. Misalnya kita singkat saja SW. Nah, enter. Nah, kita sudah memberikan nama switch ini dengan SW. Sekarang kita konfigurasi VLAN-nya. Nah, VLAN. Misalnya saya mau di sini VLAN dengan nomor 10. Enter. Kita berikan VLAN-nya dengan nama, karena tadi ada data dan voice, kita buat dulu dengan nama data dulu. Nah, enter. Lalu kita exit. Kita buat lagi VLAN yang kedua. Kita berikan nomor VLAN-nya 20. Enter. Nah, kita berikan nama dari VLAN yang 20, tadi sudah data dan sekarang tinggal yang voice. Nah, voice. Kita diketekan tab ya. Dan ini tipo lagi. Voice. Nah, voice. Nah, sudah. Kita turunkan keyboardnya dan exit. Oke, kita sudah memberi nama VLAN pada VLAN 10 untuk data dan VLAN 20 untuk voice. Nah, sekarang kita masukkan VLAN 10 dan 20 tadi ke anggota fast Ethernet yang ada di switch. Kita berikan fast Ethernet untuk 0/2, 0/3, dan 0/5 di VLAN 20. Sekarang kita mulai. Interface ring fast Ethernet, kita pilih 0/2 strip 5, karena dari fast Ethernet 0/2 ke fast Ethernet 0/5. Lalu enter. Nah, VLAN selanjutnya kita konfigurasi pada switch port, lalu pilih mode dan akses untuk mengaktifkan mode akses pada VLAN tersebut. Enter. Nah, karena VLAN ini untuk voice, kita harus mengaktifkan VLAN ini hanya untuk voice saja. Switch port voice VLAN, kita pilih 20 karena tadi fokus untuk VLAN 20 adalah voice. Enter. Lalu kita exit. Enter. Selanjutnya kita di sini seharusnya yang dikonfigurasi untuk VLAN voice adalah 0/2, 0/3, 0/4, 0/5. Seharusnya kan 0/4 kita menggunakan data. Maka dari itu kita harus konfigurasi 0/4 secara spesifik. Kita pilih interface fast Ethernet. Nah, barulah kita pilih 0/4. Enter. Lalu pilih switch port mode akses lagi seperti tadi, switch port mode akses. Nah, karena buat data kita tidak perlu voice tadi, jadi kita hanya konfigurasi untuk data saja. Switch port, lalu pilih akses, lalu pilih VLAN ya, karena akses itu buat data ya, lalu pilih 10. Enter. Nah,
exit. Oke, sampai di sini kita sudah konfigurasi VLAN 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 sesuai dengan tabel. Tapi di sini ada fase ethernet 0/1 yang belum kita konfigurasi. Tujuannya untuk kita terang atau menghubungkan dari switch ke router sesuai dengan topologi. Langsung saja pilih interface, lalu pilih fast ethernet, ketikkan 0/1, enter, lalu pilih switch port mode. Nah, di sini kita pilih terang. Mode terang ini digunakan untuk switch yang mengalir ke perangkat lain yang tercolok pada port tersebut. Di sini adalah port 0/1. Enter. Nah, di sini sudah aktif. Enter lagi. Sekarang kita izinkan VLAN yang keluar itu hanya VLAN 10, 20, dan 1 yang default. Pilih switch port terang, laut VLAN, kita pilih wordnya. Oke, kita ketik 1, 10, 20, enter. Nah, tutorialnya keyboard dan exit. Sekarang kita sudah selesai untuk konfigurasi VLAN. Saatnya kita save dengan do. Kita ketikkan write untuk nge-save. Nah, oke, sudah selesai untuk konfigurasi CLI-nya untuk switch. Sekarang kita lakukan pengujiannya. Pertama, kita balik dulu ke topologi. Di sini terlihat bahwa ini sudah hijau. Ya, di sini juga sudah hijau dan di IV phone juga sudah hijau. Kita zoom lagi. Kita harus mengkonfigurasi IP address-nya dulu masing-masing, ya. Dengan cara sekarang kita lakukan konfigurasi IP address pada masing-masing perangkat. Klik PC, lalu pilih desktop, lalu pilih IP versi 4 configuration, pilih DHCP. Nah, kita tunggu sampai IP address-nya muncul. Oh maaf, upload change sendiri. Nah, di sini sudah dapat IP address yang dimau sesuai dengan DHCP yang sudah kita berikan. Kita close. Nah, sekarang kita lakukan pengujian pada topologinya. Kita klik skenario. Ya, kita delete saja yang sudah ada. Nah, sekarang kita lakukan pengujian dari PC 0, klik, lalu pilih Simple PDU, lalu pilih misalnya IV phone. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dia successful. Kalau di tempat kalian belum, kita klik tombol fire aja agar dia menjadikan dia successful. Masih belum bisa, berarti alamat IP-nya dia belum terpasang. Kita misalnya dari IV phone ini kita jadikan ke IP phone 2. Nah, misalnya invalid nih. Kita fire lagi. Nah, di sini jadi successful. Ya, seperti itu. Kita delete. Oke. Segitu saja untuk praktek VoIP ini. Kita balikan. Nah, sip. Nah, ini topologi yang sudah kita buat. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.